Jadi begitu, pendapat saya, HRS itu ya memang diduga keras pahamnya sama, Wahabi Salafi. Lalu kenapa kok banyak sekali pengikutnya? Semua berawal dari politik. Lah orang NU sendiri saja ketika dia merasa terwakili atas pilihan politiknya, seandainya yang menyampaikan itu HRS, dia akan menjadi cinta karena apa? Dianggap mewakili unek-uneknya. Dia nggak suka sama Jokowi katakanlah. Politik itu bisa dijadikan ajang untuk menggait. Seandainya orang NU sendiri yang dulu punya guru besar itu namanya Gus Dur. Itu ya pecinta Gus Dur itu hanya gara-gara beda pilihan. Beda pilihan calon pemimpin itu bisa bergeser. Karena melihat yang mewakili perasaannya itu adalah HRS, itu bisa, dia akan mencintai secara spontan. Dia akan bisa mengidolakan secara spontan, apalagi cara perjuangannya itu ditutup dengan kemuliaan. Topengnya dengan kemuliaan, dengan begitu solehnya, begitu nasabnya yang selalu didengung-dengungkan sebagai cucu Nabi atau sebagai zuriat. Terus dengan semangatnya luar biasa yang dimanai sebagai pejuang amar ma'ruf nahi mungkar, penegakan syariat, revolusi akhlak dan lain sebagainya. Ya ketika ini dianggap sebuah, dia mewakili, ya akhirnya menjadi cinta. Sama halnya orang-orang FPI pun ketika dia sadar dia mencintai sesosok Jokowi pun, ya ada banyak dulu orang FPI yang akhirnya berpindah, bahkan dia melepas seragamnya gara-gara dia mencintai Jokowi, ingin mengawal Jokowi. Gitu. Paham nggak maksud saya? Semua itu terkotak-kotak itu sebetulnya berawal daripada politik kebangsaan, politik praktis, politik beda pilihan partai, politik beda pilihan presiden, itu mempengaruhi kencang sekali. Ayo dulu cebong-cebong yang benci sama Pak Prabowo. Sekarang ketika Pak Jokowi mengarahkan ke Pak Prabowo pelan-pelan, Anda tiba-tiba menjadi suka sama Prabowo. Maka kita bisa katakan, kalau kita beragama itu sebagai pengikut tafsir atau pengikut pendapat alim ulama, karena kita nggak beragama di masa Rasul. Sama halnya, kita berpolitik terkadang mengikuti apa yang diidolakan, sesosok yang diidolakan itu. Ketika sudah mengidolakan sesosok yang ia cintai itu, mau dibawa ke aliran manapun ikut akhirnya. Banyak orang-orang Nahdiyin, warga Nahdiyin yang murtad, akhirnya ikut dengan kelompok-kelompok mereka karena beda pandangan politik awal itu. Kalau saya enggak. Kalau saya kan sudah pernah ke sana di FPI. Saya sudah pernah bergumul dengan para jamaah-jamaah yang menggunakan baju-baju putih itu. Ya. Akhirnya saya kembali, wah saya warga. Saya ini kan Nahdiyin. Ya sebetulnya sih sama, aswajanya sama. Mereka menjalankan Ahlussunnah wal Jamaahnya sama, amaliyahnya sebetulnya kebanyakan sama, cuma digat hanya figurnya yang dilihat. Jadi, karena figurnya itu yang merasa merasa mewakili apa yang menjadi unek-uneknya dia, kritis terhadap seorang pemimpin atau terhadap pemerintah, itu bisa jadi. Rakyat Indonesia yang terlalu kritis terhadap seorang pemimpin seperti presiden dan yang ada di pemerintahan pun, ketika ada orang bersuara mengkritik, itu dianggap mewakili kepuasan tersendiri gitu. Gue merasa diwakili, gue akhirnya cinta nih sama HRS. Bisa Anda lihat, orang-orang yang kritisnya terlalu berlebihan ini ada di sebelah sana. Merasa hidupnya susah, nyalahin pemerintah, nyalahin presiden. Merasa usahanya hancur, bangkrut, nyalahin pemerintah, nyalahin presiden, nyalahin ekonomi negara. Padahal semua itu atas kehendak Allah, harusnya nyalainnya Gusti Allah. Sama kalau seandainya saya hari ini menghujat Jokowi, kalau seandainya saya hari ini menyanjung-nyanjung kelompok sana, saya akan mendapatkan umat yang baru, umat kritis namanya, kritis ekonomi, kritis. Ya rata-rata mereka adalah orang-orang kufur, saya kasih tahu. Orang-orang yang terlalu kritis berlebihan itu bisa berpotensi besar menjadi orang-orang kufur. Nah rata-rata orang sebelah itu kufur, rata-rata nggak mau bersyukur. Pengennya negara ini bersih, raiso. Lah ini negara ini sini wong pitu lho iso diatur. Nah, negara ini manusianya ada 270 juta lebih. Mereka yang jahat-jahat itu pejabat-pejabatnya namanya oknum kan begitu. Itu dinamika. Ono setan, ono malaikat, ono iblis, ono jin, ono genderuwo, macam-macam. Wih, bro, termasuk ini. Ya.
Gus, Gadrun selalu memuji Habib. Emang kalau punya gelar Habib pasti masuk surga? Oh, nggak bisa. Rasul saja tidak ada yang menjelaskan real fakta masuk surga, tidak ada. Nggak ada yang berani, kenapa? Itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi keyakinan keimanan saya, para Rasul, para Nabi itu yang masuk surga. Apalagi Habib gitu. Habib itu kan ya gelar toh, penyematan. Habib itu ya merasa familiar itu karena di Indonesia. Nah, kalau di Arab ya nggak familiar. Di Arab sendiri nggak familiar. Habib itu ya artinya itu sang kekasih, yang tercinta gitu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa gaulnya kita panggil halo Beb. Beb yang terkasih, yang tersayang gitu. Kalau bahasa gaulnya, halo Beb, hai Beb, kan sama. Cuman karena itu ada mengandung makna Zuriat, ada sanad keturunannya yang dikatakan konon wallahu alam ya, ada sampai kepada Rasulullah, benar atau enggak wallahu alam. Maka itu gelar memang disematkan untuk plus, disematkan sebagai pendakwah yang mereka asal usulnya dari Zuriat, maka disebut Habaib. Jadi kalau Habib itu udah jelas Sayyid, yang lebih pas sebetulnya Sayyid lah ya, Sayyid yang lebih tepat. Jadi kalau Habib itu adalah tambahan gelar untuk kepentingan dakwah, maka disebut Habib. Habib itu sudah jelas Sayyid. Kalau Sayyid itu sudah jelas keturunan Rasul ya, nasabnya katanya. Tapi belum tentu bisa jadi Habib kalau dia tidak berceramah, kalau dia tidak ada manfaat untuk umat, ya apa yang mau disematkan gelar itu. Bahkan orang-orang Indonesia sendiri itu, asli Nusantara itu ngalah. Nggak cuma ngalah, memuliakan Habaib. Kita diajarkan untuk mencintai dan menghormati, bahkan memuliakan. Bahkan orang-orang yang asli Indonesia yang tidak gila hormat itu malah nggak mau dipanggil Habib. Contoh Habib Buntet, Gus Abbas, singanya NU. Nah, itu ya salah satu kakak saya, ya guru saya itu, Gus Abbas. Terus Mbak Yai Said, Mbak Yai Said dipikir nggak Habib, nggak Zuriat beliau. Tapi ya Habib yang tidak sepaham dengan mereka ya dikatakan Habib Syiah. Ya biasanya orang Indonesia kan kayak gitu. Terus Gus Fuad Pleret, loh, Gus Fuad Pleret itu masih ada nasab sampai ke Jeng Sunan Ampel. Nasabnya sampai ke Rasulullah itu. Apa dipanggilnya Habib? Enggak, dipanggilnya Gus Fuad. Gus Fuad Gundul, Gus Fuad Pleret. Itu beliau itu Habib. Beliau itu Habib. Kalau mau disamakan ya, beliau juga Habib. Terus siapa lagi? Banyak ya Habib-Habib itu, di sini nggak dipanggil Habib. Memang si Habib merasa menjadi lebih keren ketika ada figur HRS. Tetapi kemuliaan para Habaib ini menjadi tercoreng ketika ada seorang HRS saat itu telah menjadi oknum propaganda. Maka kalau kita lari ke Guru Skumpul itu dulu banyak kadrun. Gara-gara dalihnya apa? Gara-gara dalihnya kita harus mencintai Zuriat. Dalihnya itu. Mau salah tetap kita harus ikut. Kalau nggak ikut, apalagi mengkritik, kamu nggak dapat syafaat. Dulu itu dalihnya. Dulu Guru Skumpul itu banyak sekali. Karena kecintaan, ajaran kecintaan dianggap mendapat syafaat. Ya syafaat utama kan harusnya dari Rasulullah. Karena ditakut-takuti dengan cara-cara seperti itu. Akhirnya apa? Walaupun Habib itu sendiri nggak berani mengkritik. Ketika HRS menjadi oknum, contoh caci maki di panggung pengajian. Dia di depan jamaahnya jutaan manusia yang merasa fatwanya dianggap benar, melakukan perbuatan-perbuatan ideologi, makar ideologi. Guru Sekumpul itu terbagi dua. Ini bukan atas nama Guru Sekumpul, tidak, tetapi warganya atau muhibinnya Guru Sekumpul sendiri dulu itu, kalau saya memperhatikan itu duanya hanya gara-gara politik pecah. Satu sisi dia mencintai Habaib, satu sisi lagi prinsipnya NKRI dan agama yang ia lakoni itu ideologinya adalah moderat nasionalis. Jadi yang sebelah sini itu dulu itu para Habaib, yang di sini itu nasionalis. Yang di sini para Habaib, di sini moderat. Yang di sini para Habaib cucu Nabi, di sini para kiai dan ulama. Dulu itu kalau seandainya dibanding-bandingkan seperti itu. Jadi lebih tingkatannya lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang ini, para Habaib. Anda enggak tahu, padahal ini sejarah. Habib itu belajarnya ya sama kiai. Habib sekarang itu ya belajarnya sama kiai. Proses, bukan berarti merendahkan Habib, tidak. Secara agama tidak.
Tapi ya sangat disayangkan ketika ada Habib menjadi oknum dalam ceramahnya memprovokasi, caci maki, ujaran kebencian, sebut si fulan ini, si fulan itu, dan ini nggak sesuai dengan syariat Islam. Ini tidak sesuai dengan cara-cara Rasul kita. Ini nggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Demo, terus akhirnya bikin keonaran. Kenapa demo itu diharamkan? Karena memang memunculkan banyak kemudorotan, kerusakan dan lain sebagainya, caci maki itu ada di mimbar. Lalu ketika MUI semua orang-orang menyampaikan, ulama-ulama memberikan fatwa bahwa demo itu hukumnya adalah haram. Kenapa mereka yang katanya teriak-teriak menegakkan syariat Islam, jelas demo tidak sesuai dengan syariat Islam, kenapa mereka lakukan? Artinya mereka yang suka teriak-teriak mengatai kita munafik, sebetulnya mereka sendiri yang munafik. Munafik, Pak. Percaya nggak? Jadi seolah-olah dalam kehidupan politik itu begini. Orang-orang yang kritis, orang-orang yang kere, orang-orang yang miskin, imannya tipis itu ada di kelompok sana. Orang-orang yang kritis, merasa miskin, hidupnya susah, nyalain Jokowi. Nyalain itu, kehidupannya nggak membaik, nyalain itu. Mereka jadi pengusaha, bangkrut tiba-tiba, nyalain Jokowi. Praktik-praktik seperti itu, fakta-fakta seperti itu, dimanai sebagai orang-orang apa kalau gitu? Kufur. Kufur atas nikmat Allah. Itu loh baru hati yang diambil. Kalau nafasnya yang diambil sama Allah, dicabut nyawanya, dijemput sama malaikat. Lah itu adalah kufur. Nah kalau udah kufur sedikit lagi menjadi orang kafir. Beda kan, kita mau dicaci maki sebagai cebong lah katanya. Kita orang-orang yang NKRI ini selalu ikhlas, selalu bersyukur. Ya kita mau sukses, semoga ya gimana kita mau kerja keras apa enggak. Kalau kita udah kerja keras kok masih belum sukses, berarti ada yang salah, ayo kita perbaiki. Udah diperbaiki kok masih ada yang salah, berarti Allah belum kasih rezeki yang lebih. Loh kalau kita mau bersyukur, loh kan begitu sederhananya. Wong kita itu orang beragama, pasti diajarkan itu. Bagaimana cara bersyukur? Alhamdulillah. Sabar. Gak harus hari ini kerja keras besok langsung jadi orang sukses, orang kaya. Tidak bisa proses, sabar. Allah sendiri menciptakan manusia itu ada prosesnya. Masa manusia yang diciptakan nggak mau melalui proses itu? Sabar dong. Maka sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Aku loh dicaci maki sabar, dibully sabar. Padahal yang kita edukasikan ya untuk bagaimana kita menjadi orang yang pluralisme, moderat, menjadi orang yang nasionalis. Kita tetap beragama. Agama kita Islam, kita orang Indonesia. Sesederhana itu. Ya. Jadi sebagai penutup saya sampaikan soal tadi itu HRS minta ditanggapi karena ini sedang rame di media tentang Habib Rizik itu adalah seorang Wahabi. Ya karena dia kontroversi terus. Terakhir kemarin tentang fikih peradaban itu juga dia nyinyir apapun yang dikeluarkan. Sebuah maklumat atau sebuah yang dari ulama-ulama NU pasti HRS itu menolak. Terus akhirnya dibumbui narasi, disambung narasi, akhirnya fitnah lagi ujung-ujungnya. Dia hanya menduga, dia hanya berasumsi, HRS berasumsi tentang fikih peradaban, dia kembangkan asumsinya itu sendiri, sehingga dikaitkan dengan undang-undang yang ada di Amerika lah, inilah itu. Kontroversi lagi, rame lagi, memecah belah lagi. Kenapa sih? Dia kan cucu Nabi yang harusnya tahu bahwa Allah itu ciptakan sesuatu keindahan dengan perbedaan. Ibaratnya itu pelangi atau warna merah, kuning, hijau. Ketika udah jadi, enak. Perbedaan ketika ada bawang, ada cabai, ada uyah, ada garam ya. Diulek jadi sambal dan akhirnya buat makan enak.